Shalom Bapak Ibu. Hari ini Torang akan membahas firman Tuhan yang berasal dari Matius 11 ayat 15 sampai 30 Bapak Ibu. Jadi sebelumnya kita mau bahas, Torang bahas dulu, Torang bacakan dulu firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita, Torang semua Bapak Ibu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau, Korazim. Celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Jadi hari ini Bapak Ibu, Torang mau membahas di ayat 25 sampai 30. Yesus berkata di sini, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan pandai, tetapi engkau menyatakannya kepada orang kecil. Jadi kalau menurut kita Bapak Ibu, Tuhan mengatakan di sini orang bijak dengan orang yang berhikmat, terutama orang yang pandai, itu tidak dipandang oleh Allah. Allah Bapa itu Tuhan kita lebih memandang orang yang kecil. Jadi di sini Tuhan mau Bapak Ibu, orang tuh menjadi kecil. Dalam arti kecilnya itu bukan orang miskin, bukan orang hidup susah. Kalau baru Tuhan berkenan 4 orang, nyanda. Cuma karena alasannya kenapa di sini dikatakan sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang yang kecil. Jadi seakan-akan Tuhan tuh lebih berpihak kepada orang kecil ketimbang kepada orang bijak dan orang pandai Bapak Ibu. Karena Tuhan beranggapan kalau orang yang so bijak, orang yang pandai, akan timbulnya rasa sombong Bapak Ibu. Makanya kalau orang kacili, bukan orang kacili DP badan kacili ya Bapak Ibu, bukan. Orang yang tidak merasa DP diri tinggi, sombong, congkak, nah itu yang Tuhan lebih berkenan pertorang. Karena orang yang bijak dan sok pandai, pasti ujung-ujungannya kalau orang merasa sok pandai DP diri, pasti dia sombong. So pasti itu Bapak Ibu. Oh sok pandai kok kita. Oh kita kok bikin ini kok boleh. Oh kita kok bikin itu boleh. Alah, kita kok bisa dikatakan kita kok hidup tanpa Tuhan kok kita hidup. Nah di situ DPB saya Bapak Ibu. Makanya Tuhan lebih berkenan orang yang kecil dibanding orang yang pandai dan
orang yang bijak. Nah, di sini Tuhan juga mengatakan, "Pikulah kuk yang kuberi, maka semua beban yang kau rasakan itu ringan." Karena kuk yang telah kuberikan itu rasanya ringan. Karena tuh kuk yang Tuhan punya itu ringan, Bapak Ibu. Beda dengan tuh kuk masalah yang orang rasakan sekarang ini di sekitaran, ya termasuk kita, Bapak Ibu. Masalah bertubi-tubi yang orang rasakan sehari-hari, masalah keuangan lah, masalah rumah tangga. Tapi di sini memang bisa dibilang pasti orang akan berpikir, orang lesope banyak masalah masalah kong Tuhan bilang pikul aku yang kuberikan, maka semuanya akan terasa ringan. Orang so banyak masalah kong suruh pikul kamari itu beban yang Tuhan berikan for orang. Tapi jangan salah Bapak Ibu, pasti orang semua atau Bapak Ibu akan berpikir seperti itu. Supaya banyak itu masalah, kon tambah Tuhan suruh pikul Tuhan pe beban, kuk yang kuberikan. Di situ Tuhan pe mau orang nggak usah pusing orang pe masalah Bapak Ibu. Orang serahkan semua orang pe masalah, orang pe kehidupan, semua serahkan juga Tuhan. Orang so serahkan orang pe kehidupan semua Pak Tuhan, orang pe masalah-masalah Pak Tuhan. Kon orang le tambah pikul Tuhan pe kuk yang seperti Tuhan pe mau, enak sekali Bapak Ibu. Itu semua akan berjalan lancar walaupun orang pe masalah bertubi-tubi dalam orang pe kehidupan. Orang tetap rasakan ringan karena orang di dalam Tuhan Bapak Ibu. Sekalipun orang banyak sekali masalah, kalau orang andalkan Pak Tuhan, enak Bapak Ibu. Orang akan rasa ringan, orang yang akan rasa beban, rasa berat sekali tuh masalah yang orang rasakan. Karena Tuhan pun berkata di Matius 6 ayat 33 Bapak Ibu, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Itu sama saja orang pikul Tuhan peku. Karena orang harus cari dulu kerajaan Allah. Kalau orang cari kerajaan Allah, orang beriman Pak Tuhan, pasti semuanya akan ditambahkan per orang Bapak Ibu. Sebesar apapun orang pemasalah dalam kehidupan orang ini Bapak Ibu, kalau orang andalkan Pak Tuhan, orang cari DP kerajaan, kong orang so dapat, orang so tinggal pada DP kerajaan Allah, enak sekali Bapak Ibu. Karena ya memang begitu Bapak Ibu. Kebanyakan orang-orang ini mengandalkan semuanya sadiki-sadiki. Orang dengar kok apa dia begitu, orang kok dengar apa dia begini. Jadi kebanyakan orang dengar orang pe perkataan, orang pe masukan, orang lebih dengar itu sebenarnya. Padahal Tuhan pe mau harusnya orang tuh dengar semua daripada dia. Orang tanya Pak Tuhan, "Tuhan, kita kok ada mau bikin begini nih hari. Tuhan, kita kok ada mau baking begitu ini hari. Boleh kan enggak Tuhan? Kalau boleh, ya kita mau baking. Tapi asalkan seturut dengan kehendak Tuhan Nah itu yang baru betul Bapak Ibu. Kalau Tuhan jawab, langsung baking. Jangan tunda-tunda. Nah kalau Tuhan belum jawab, jangan. Jangan orang berkehendak orang hati dan pikiran sendiri Bapak Ibu. Salah itu. Dan pasti akan DP hasil besae. Begitu Bapak Ibu. Kalau orang andalkan orang pe hidup ini semua orang pe perjalanan, orang mau melangkah, orang tanya Pak Tuhan, DP hasil pasti bagus, pasti enak, pasti nikmat, pasti manis. Contoh, Tuhan, kita kok udah mau beli oto ini, boleh kan nyanda? Kalau Tuhan bilang janda, janda. Jangan Bapak Ibu. Kalau orang tetap berpaksa orang mau minta beli oto, kalau Tuhan bilang nyanda tetap orang beli, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa saja orang cilaka. Jadi begitu DP kesimpulan dari firman Tuhan ini Bapak Ibu.
torang andalkan pa Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan pikulah kuk yang dia berikan, makanya semuanya akan ditambahkan per torang semua Bapak Ibu. Dan torang selalu tanya pada dia, apa yang torang perlukan dan torang minta, harus torang tanya dulu pada dia. Jangan torang bergerak sendiri menurut torang pe hati dan pikiran sendiri Bapak Ibu. Dan kita mau bilang Bapak Ibu, cara mendengarkan suara Tuhan itu Bapak Ibu bukan dari telinga. Torang berdoa, torang minta pada Tuhan, Tuhan bicara dari torang pe hati dan pikiran Bapak Ibu. Oh, kalau Bapak Ibu bertanya, oh kenapa boleh begitu dong? Itu pasti Bapak Ibu. Yang penting torang berdoa secara tulus dan yakin percaya pasti Tuhan jawab torang pe doa. Torang akan dengar Tuhan pe suara itu melalui torang pe hati dan pikiran. Kalau misalnya Bapak Ibu minta begini Pak Tuhan, Allah Bapa, kita kok minta kasih akan kuat kita hati dan pikiran yang selalu taat per Tuhan, yang selalu takut akan Tuhan. Pasti akan di saat itu Allah Bapa jawab, kerjakan dulu apa yang kukerjakan, maka aku akan memberikan apa yang kau minta. Nah, kalau Bapak Ibu ada dapat pikir atau ada dapat rasa di hati Tuhan jawab begitu di pertama, itu pasti Tuhan pe suara. Tapi kalau Bapak Ibu dengar di kata kedua, jangan berbuat dosa, kerjakan dulu apa yang kukerjakan, itu juga termasuk pendengaran yang berasal dari Tuhan Bapak Ibu. Jadi kata pertama dan kata kedua yang Bapak Ibu rasakan di pikiran dan di hati Bapak Ibu, itu so pasti itu dari Tuhan. Kalau menurut kita sih begitu Bapak Ibu. Karena kita selama ini kita berjalan di mana saja kita berjalan, kita melangkah di mana saja kita melangkah, apa yang kita pikirkan itu kita selalu tanya Tuhan. Nah, hasilnya ya, bagus Bapak Ibu. Yang ada yang berasal dari Tuhan itu di hasil besar Bapak Ibu. So pasti bagus. Jadi kembali lagi kesimpulannya seperti itu Bapak Ibu. Pertorang semua. Matius 11 ayat 15 sampai 30, seperti dikatakan juga di Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan pikulah kuk yang telah kuberikan, maka semuanya akan kutambahkan kepadamu. Dan beban yang torang rasakan sama Bapak Ibu akan ringan. Dan tanya Tuhan apa yang torang mau kerjakan dan torang mau melangkah. Jangan berdasarkan torang pemikiran sendiri dengan hati sendiri, oh tak mau bikin ini, bagi jo. Biasanya kan orang berbagi itu Bapak Ibu, bagi-bagi jo, spekol jo. Padahal DP hasil besar. Kalau orang kebanyakan spekol, so pasti DP hasil besar Bapak Ibu. Kalau orang tanya Tuhan, DP hasil manis, enak, nikmat, dan bahagia. Sekian dan terima kasih. Kiranya firman Tuhan yang kita sampaikan ini melekat erat di hati torang sama Bapak Ibu. Shalom.